Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel ini. Kali ini kita akan melakukan setup data di aplikasi Accurate untuk kasus soal UD Sejuk Indonesia. Baiklah, kita mulai. Untuk pertama membuat data perusahaan. Di sini ada beberapa menu. Untuk membuat perusahaan baru, kita bisa klik create new company. Kemudian kita mau membuat folder atau data, maka dengan cara kita klik titik 3 yang ada di sini. Kemudian kita tentukan tempat penyimpanan, terserah mau di D, mau di dokumen, boleh ya. Nah, kita buka, kemudian file name-nya ini kita ketikkan dengan UD Sejuk Indonesia. Kemudian kita create. Nah, ini perhatikan untuk tempat penyimpanannya. Kemudian kita oke. Nah, kemudian sesudah kita oke, biarkan warna hijaunya ini sampai penuh ya, tanpa melakukan apapun ya. Kita tunggu sampai penuh. Ini untuk kasus soalnya UD Sejuk Indonesia. Oke, kita tunggu sampai penuh. Nah, ini tergantung dari PC kita masing-masing. Kalau bagus, maka dia akan semakin cepat. Oke, kalau sudah penuh untuk warna hijaunya, nah di sini muncul untuk pengguna. Di sini penggunanya tertuliskan di situ supervisor. Nah, kata kuncinya ini udah ada di bawahnya adalah default pengguna dan kata kunci sama dengan supervisor. Berarti kata kuncinya di sini sama, boleh diketikkan lagi atau di copy ya. Kemudian oke. Nah, kemudian nanti di sini kita tunggu untuk prosesnya. Ini ada ucapan selamat datang di Accurate, nih kebetulan versi 4 ya. Kemudian ini adalah bahasa apa yang akan kita gunakan, maka kita pilih Indonesia, kemudian lanjut. Nah, di sini untuk tipe persiapannya kita pilih yang persiapan mahir, kemudian lanjut. Nah, di sini untuk langkahnya setup data itu ada langkah 1 sampai dengan 20. Yang pertama yang aktif di sini adalah mata uang. Untuk mata uang, untuk nama itu mata uangnya untuk nama berarti rupiah. Kemudian nilai tukarnya 1. Kemudian tipe nilai tukarnya ada 1 rupiah sama dengan 1. Kemudian negaranya adalah Indonesia. Kemudian simbolnya di sini adalah Rp. Nah, ini untuk langkah 1. Kemudian kita lanjut. Nah, di sini untuk nama perusahaan, nama perusahaannya tadi di sini adalah UD Sejuk Indonesia. Kita ketikkan di sini UD Sejuk Indonesia. Kemudian alamatnya sesuai dengan yang di soal. Alamatnya adalah Jalan Kuningan Mulia nomor 2 Jakarta. Kita masukkan ke sini. Nah, kemudian tanggal mulai tutup buku. Tanggal mulai tutup buku itu adalah sesuai yang di soal. Yang di soal itu adalah kita lihat di neraca saldonya. Di neraca saldonya di sini adalah per 30 November. Berarti di sini tanggal tutup bukunya adalah 30 November 2024. Kemudian tahun fiskalnya ini adalah 24. Kemudian default periode yang depan itu adalah menunjukkan bulan. Kemudian di sini adalah tahunnya 2004. Karena pas ini 12 berarti. Ya, kemudian lanjut. Nah, di sini ada informasi pajak perusahaan. Ini nama perusahaannya sudah, alamatnya sudah. Kemudian di sini nomor seri faktur pajak NPWP itu diisi sesuai dengan soal di UD Sejuk Indonesia. Kita lihat di sini
Di sini yang tertera adalah NPWP dan NPPKP. Maka ini yang kita pindahkan ke accurate. Jadi yang diisi di sini adalah NPWP, kemudian NPPKP sama. Nah, kemudian di sini tanggal pengukuhan pajak. Tanggal pengukuhan pajak biasanya dia tahunnya gitu kita buat 1 tahun sebelum tanggal transaksi, berarti anggaplah di situ tahun 2023, karena di dalam soalnya ini tidak tertera kapan dia pengurusan untuk tanggal pengukuhan PKP-nya. Kemudian kode cabang di sini diisi dengan 001, jenis usahanya adalah perdagangan, KLU-nya ini sama dengan di soal, di sini adalah 47411. Nah, kita ditaruh di sini 47411. Kemudian langkah berikutnya adalah lanjut. Ya, kemudian di sini, nah ini adalah langkah keempat. Untuk langkah keempat itu adalah daftar akun. Nah, di sini kita mau pakai cara dengan impor akun. Ya, sebelum kita impor, caranya adalah akun yang ada di sini itu kita hapus, kecuali ada 2 yang enggak kita hapus, yaitu opening balance sama rotate earning. Nah, cara menghapusnya adalah di sini ada tulisan delete, kemudian dipilih, kemudian oke, kemudian yes. Ini dilakukan semuanya, dihapus ya. Nah, kemudian tinggalkan yang 2 ini delete. Nah, kalau sudah tinggal 2, maka kita akan melakukan proses impor data. Caranya adalah klik di sini untuk impor, kemudian buka data. Nah, datanya adalah tempat penyimpanan. Tempat penyimpanan untuk akun accurate UD Sejuk. Ini kalau tidak muncul, maka di sini pilih yang file of tipenya adalah Excel. Nah, kita mau melakukan impor data untuk akun yang pertama, yaitu daftar akun. Caranya tinggal diklik, kemudian di open. Sesudah dibuka, kemudian ambil data. Sesudah ambil data, maka muncul di sini data sumbernya. Maka langkah pertama sesudah data sumbernya muncul adalah menghapus judulnya. Ya, ini dihapus judulnya. Kemudian berikutnya adalah kita mendefinisikan kolom data sumber dan definisi kolom. Jadi sisi kiri kita samakan sisi kanan. Caranya kita klik di sini, kemudian diklik lagi ada tanda panah, nomor akun dengan nomor akun, kemudian nama akun dengan nama akun, kemudian di sini tipe akun dengan tipe akun. Nah, kalau untuk tipe akun nanti di sini akan muncul keterangan definisikan sumber tipe akun. Nah, di sini sama data sumber ke definisi. Jadi sisi kiri disamakan dengan sisi kanannya. Nah, ini untuk cash bank itu cash bank, kemudian akun receivable, akun piutang, other current asset itu aktiva lancar lainnya, inventory berarti persediaan, fixed asset itu aktiva tetap, accumulation depreciation akumulasi penyusutan. Nah, ini belum selesai, kita bisa scroll sampai ke bawah. Kemudian account payable ini adalah akun utang, kemudian other current liability ini adalah utang lancar lainnya, equity itu adalah ekuitas, kemudian revenue adalah pendapatan, cost of goods sold itu adalah harga pokok penjualan, scroll sampai bawah sampai habis. Untuk expense adalah beban, kemudian other income itu pendapatan lain, other expense adalah beban lain-lain. Kalau sudah sampai terakhir kita oke. Kemudian yang terakhir di sini adalah saldo awal. Saldo awal dengan saldo awal. Kalau sudah semuanya di sini, maka kita tinggal klik
impor data. Oke, ini ada satu yang belum dipetakan untuk tipe akun. Oke, kita cek dulu satu-satu kas bank. Nah, ini ada other current liability, ternyata yang belum. Other current liability berarti utang lancar lainnya. Oke, ini udah semuanya. Kemudian oke, baru kita impor data. Nah, udah impor data. Di sini ada 44 data terimpor, 0 gagal. Kalau sudah, kita klik oke. Kemudian sebelum lanjut ke langkah berikutnya, di sini kita isi untuk ekuitas saldo awal. Nah, di sini isinya adalah opening balance equity. Ini kalau sudah, maka kita lanjut. Berikutnya adalah langkah kelima. Langkah kelima di sini akun default mata uang. Ya, ini mata uangnya rupiah. Kemudian di sini yang baris pertama akun hutang itu account payable, akun piutang account receivable, kemudian diskon penjualan itu isinya adalah sales diskon. Oke, kemudian kita lanjut. Habis itu langkah ke-6. Langkah ke-6 itu adalah daftar lain. Di sini isinya adalah syarat pembayaran. Syarat pembayaran itu sesuai dengan soal. Di sini untuk kasusnya adalah di soal ini itu di keterangannya. Nah, ini ada N/30. Ini syaratnya. Di pembelian maupun di penjualan itu syaratnya adalah N30. Maka kita mau buat di sini pertama adalah yang COD. Berarti di sini isinya 0 0 0. Kemudian kalau udah sampai sini tinggal di enter. Kemudian net 30 itu diskonnya 0, hard diskonnya 0, jatuh temponya adalah 30. Sampai di sini kemudian di enter. Ya, jadi ada dua untuk syarat pembayarannya, yaitu COD dan net 30. Kemudian untuk pajak itu kodenya kita tulis T itu artinya tax, ya. Namanya adalah PPN. Keterangannya di sini adalah pajak pertambahan nilai. Kemudian prosentasenya adalah 11. Nah, untuk pajak penjualan kita tinggal sort, dicari di sini untuk pajak penjualan. Kalau nggak mau scroll, ini tinggal diketik di sini ya. PPN. Nah, untuk pajak penjualan adalah PPN outcome. Jadi kita tinggal double klik. Kemudian pajak pembelian itu adalah PPN income. Kalau sudah terisi syarat pembayaran dan pajak, maka kita lanjut. Berikutnya adalah langkah ke-7. Langkah ke-7 adalah tipe pelanggan. Di sini tipe pelanggannya adalah umum, maka kita tinggal lanjut. Langkah berikutnya adalah langkah ke-8. Langkah ke-8 di sini adalah pelanggan. Sama, untuk pelanggan kita akan melakukan impor data. Caranya di sini adalah klik di sini untuk impor dari berkas, kemudian buka data. Kita buka yang data Excel kita. Nah, ini yang pelanggan kita pilih. Habis itu ambil data. Berikutnya adalah kita hapus judulnya. Kalau sudah dihapus judulnya, maka kita definisikan kolom data sumber dan definisinya, sisi kiri dengan sisi kanan. Yang pertama ada nomor pelanggan dengan nomor pelanggan, nama pelanggan itu nama pelanggan, kemudian mata uang ya, dengan mata uang. Nah, ada keterangannya lagi, berarti rupiah, kita definisikan rupiah. Oke. Kemudian lanjut di sini saldo awal dengan saldo awal, kemudian pajak pertama dengan pajak 1 dengan pajak pertama. Ada keterangannya, kita isi T itu adalah PPN. Kemudian oke. Kemudian di sini udah semuanya. Lanjut ke bawahnya, ini kolom-kolom yang dibutuhkan. Di situ ada tipe pelanggan. Tipe pelanggannya kita pilih umum. Kalau sudah didefinisikan, maka kita lakukan impor data. Nah, di sini hasilnya adalah
4 data terimpor, 0 gagal. Kalau sudah kita oke. Nah, inilah hasilnya untuk data pelanggan ya. Langkah 8 selesai, kita lanjut. Berikutnya adalah langkah 9. Langkah 9 ini adalah pemasok. Berarti sama, kita melakukan impor pemasoknya. Caranya klik di sini untuk impor, kemudian buka data, kemudian kita ambil datanya. Datanya adalah pemasok, ambil data. Kalau sudah muncul, yang dilakukan adalah kita hapus judulnya. Kalau sudah dihapus judulnya, kita tinggal definisikan sebelah kiri dan sebelah kanan. Nomor pemasok dengan nomor pemasok, nama pemasok dengan nama pemasok, kemudian mata uang. Dengan mata uang ada keterangan, kita isi rupiah dengan rupiah. Oke, kemudian saldo awal dengan saldo awal. Kemudian ada pajak 1. Pajak 1 dengan pajak pertama. Ini ada keterangan, T itu adalah PPN. Kemudian oke. Ini sudah semuanya, tinggal kita impor data. Ini keterangannya di sini 3 terimpor, 0 gagal. Kalau sudah oke. Oke, ini adalah hasilnya untuk pemasok. Langkah 9 selesai, kemudian kita lanjut. Berikutnya adalah langkah 10. Langkah 10 di sini adalah yang aktif adalah proyek departemen. Di sini isinya nomor proyek. Nah, UD Sejuk itu adalah perusahaan dagang. Berarti untuk proyek itu kita skip. Berarti langkah 10 kita lanjut. Berikutnya ini ada gudang. Ya, ini nama gudangnya Center. Kemudian kita lanjut. Nah, di sini langkah ke-12. Langkah ke-12 adalah account default barang. Nah, ini isinya adalah persediaan, itu merchandise inventory, penjualan berarti sales, kemudian retur penjualan, sales retur, diskon barang itu sales diskon, akun pengiriman barang, merchandise inventory, harga pokok penjualan, cost of goods sold, retur pembelian, merchandise, akun biaya itu frag paid, kemudian akun barang belum ditagih itu isinya expense payable. Nah, ini isinya ya. Kemudian kalau sudah terisi semuanya, kita lanjut. Oke, berikutnya adalah langkah ke-13. Langkah ke-13 di sini adalah yang aktif akun default produksi. Nah, ini untuk perusahaan manufaktur. Karena UD Sejuk itu perusahaan dagang, maka langkah 13 itu skip, berarti tinggal lanjut. Nah, untuk langkah 14 itu adalah metode persediaan. Metode persediaan itu kita sesuaikan dengan soal. Di soal ini untuk metode persediaannya di sini adalah yang ke-6. Metode yang digunakan adalah metode average atau rata-rata bergerak. Sehingga di sini kita pilih yang rata-rata. Kalau sudah, kita lanjut. Berikutnya adalah langkah 15. Langkah 15 di sini adalah untuk barang. Sama, untuk barang kita mau impor. Nah, caranya klik di sini untuk impor berkas. Kita buka datanya. Kemudian ini yang barang. Ya, kemudian ambil data. Jangan lupa kalau sudah muncul datanya adalah kita hapus judulnya. Kalau sudah, kita definisikan kolom data sumber sisi kiri dan sisi kanan, nomor barang dengan nomor barang, kemudian deskripsi barang dengan deskripsi barang, kuantitas dengan kuantitas, kemudian unit 1 dengan unit 1. Nah, khusus untuk yang di sebelah kiri ada biaya per piece. Nah, untuk biaya per piece itu kita abaikan karena harga itu bisa naik atau bisa turun. Kemudian berikutnya ada total biaya dengan total biaya, kemudian harga jual. Harga jual itu menggunakan def harga jual 1. Dan scroll lagi ke bawah, ada pajak 1,
Nah, ada pajak 1. Di sini isinya adalah pajak 1. Oke, pajak 1 itu kalau tidak ada pajak pertama, maka kita pakai di sini adalah kode pajak penjualan. Nah, ada keterangan T itu adalah PPN. Kemudian oke. Ya. Nah, ini sampai bawah sudah selesai. Nah, ini di bawahnya masih ada itu untuk kolom yang dibutuhkan. Tipe pelanggan tadi ada tipe barang itu adalah persediaan. Kemudian tipe persediaannya adalah barang jadi, ya. Oke, kalau sudah semuanya maka impor data. Nah, di sini sudah hasilnya adalah 2 data terimpor dan 0 gagal. Kalau sudah kita oke. Nah, di sini ini hasilnya. Nah, di sini boleh untuk ini ada nomor barang, nama, tipe, tanggal stok, kuantitas, satuan. Nah, di sini ada pajak penjualan. Nah, di sini juga ada pajak pembelian. Kita bisa tambahkan. Jadi ketika beli dan ketika jual itu kodenya adalah T adalah PPN. Nah, itu kita bisa tambahkan di sini. Ya, kalau sudah kita lanjut. Oke, berikutnya adalah langkah ke-16. Langkah ke-16 di sini adalah fixed asset fiskal. Berarti kita mau tipe aset tetap kena pajak ini sama kita mau impor. Nah, ini langkah 16 berarti klik di sini untuk impor, buka datanya. Kemudian tipe daftar tipe aktiva tetap pajak atau nomor 5. Kita ambil datanya. Kalau sudah muncul jangan lupa untuk menghapus judulnya, ya. Kalau sudah, kemudian definisikan kolomnya tipe aktiva itu dengan golongan, kemudian umur aktiva dengan umur, ya. Di sini umur dengan umur, kemudian metode penyusutan di sini dengan metode penyusutan pajak. Ada keterangannya, kita isi. Untuk strain light method itu metode garis lurus, double decline itu dengan double decline, tidak terdepresiasi berarti tidak terdepresiasi. Kalau sudah sisi kiri sisi kanan oke. Kemudian pastikan ini sampai ke bawah, ya. Nah, kalau sudah semuanya maka kita impor data. Di sini informasinya adalah 11 data terimpor, 0 gagal. Kemudian kita oke. Nah, ini untuk hasilnya, ya. Untuk langkah 16 sudah selesai, kemudian lanjut. Berikutnya adalah langkah 17, ya. Langkah 17 ini adalah tipe aset tetap, ya. Sama kita mau melakukan impor. Caranya klik di sini untuk impor, kemudian buka data, kemudian kita pilih yang ke-6, ya. Ambil data, kemudian kalau sudah, nah baru di sini kita hapus judulnya, ya. Oke, kemudian definisikan sisi kiri sisi kanan, ini tipe dengan tipe, kemudian tipe pajak dengan golongan. Nah, ini kita golongan 1 adalah golongan 1 garis lurus. Kalau sudah oke, ya. Ini diklik aja, nanti akan hilang karena sudah diisi dengan di atas. Kalau sudah adalah impor data. Ini sudah 1 data terimpor, 0 gagal. Kalau sudah oke. Nah, ini hasilnya 1 yang diimpor, ya. Langkah 17 sudah selesai, lanjut. Nah, berikutnya adalah langkah 18. Langkah 18 di sini adalah aktiva tetap. Ini yang terakhir, berarti caranya adalah klik di sini untuk impor, kemudian buka data di Excel. Nah, ini yang terakhir, yang ke-7, ambil data. Nah, jangan lupa sesudah ambil data, muncul datanya, kita hapus judulnya. Kalau sudah, ini sisi kiri dan sisi kanan kita definisikan tipe aktiva dengan tipe aktiva, muncul keterangannya berarti
Equipment cost berarti peralatan. Lanjut, kode dengan kode, kemudian keterangan, ini keterangan aktiva, kemudian tanggal pembelian dengan tanggal pembelian, tanggal pemakaian dengan tanggal pemakaian, umur bulan aktiva tahun, ya belakangnya tahun, nih tahun, kemudian metode penyusutan dengan metode penyusutan, ada keterangannya lagi, metode garis lurus berarti metode garis lurus. Oke, nah ini scroll sampai ke bawah sampai habis semuanya. Kemudian akun aktiva, ini akun aktiva, ada keterangan diisi. Oke, kemudian akun akum, ini akun akum depresiasi, ada keterangannya, ini disamakan. Oke, kemudian akun beban, ada keterangannya, kita samakan, depreciation expense, kita cari di sini, samain ya, depreciation expense. Kalau sudah oke, kemudian berikutnya ada sumber dana dengan sumber dana, akun sumber dana, ini dengan akun sumber dana. Ini ada keterangan opening balance equity sama dengan opening balance equity. Oke, kemudian nilai residu dengan nilai residu. Nih kalau sudah sampai terakhir ya, kita impor data. Nah, di sini keterangannya adalah 1 data terimpor 0 gagal. Kalau sudah oke. Nah, ini hasilnya ya. Langkah ke-18, kemudian lanjut. Nah, ini adalah langkah ke-19. Langkah 19 adalah neraca percobaan. Ya, untuk langkah 19 ini kita lanjut. Ya. Nah, ini langkah 20 dari 20 ya. Ini lanjut. Nah, ini kalau sudah selesai ada ucapan selamat datang. Sekarang Anda siap untuk menggunakan Accurate. Kalau sudah ada ucapan selamat, sekarang Anda sudah siap menggunakan Accurate, maka kita klik yang selesai. Nah, berarti kita sudah selesai untuk setup data dari langkah 1 sampai 20. Nah, berikutnya adalah kita mau melihat neraca percobaan atau neraca saldo kita itu benar apa enggak. Ya, kita nanti sesuaikan dengan yang di soalnya di sini. Ini di neraca saldo. Nah, ini jumlahnya di sini adalah totalnya di debit dan kredit 2943565. Nah, caranya adalah kita melakukan aktivitas. Ini pilih aktivitas, kemudian pilih periodik. Nah, kita melakukan proses akhir bulan namanya. Ya, tadi caranya aktivitas, periodik, kemudian proses akhir bulan. Kita klik, kita pilih bulannya tadi adalah November, tahunnya adalah disesuaikan 2024, kemudian oke. Nah, proses akhir bulan telah selesai, kemudian oke. Berikutnya adalah kita mau lihat neraca saldonya. Caranya adalah pilih laporan, kemudian daftar laporan, kemudian pilih buku besar, kita pilih neraca saldo klasik. Nah, kita pilih, double klik. Nah, kemudian di sini adalah parameternya. Untuk tanggalnya adalah 30/11/24. Jadi tanggal 30 bulan September tahun 2024. Checklist untuk termasuk saldo 0. Kemudian kita oke. Nah, inilah hasilnya. Ini adalah neraca saldo klasik. Kita lihat di sini jumlah terakhirnya. Jumlah terakhirnya adalah 2943565. Nah, ini harus sama dengan yang jadi di neraca saldonya yang di soal 2945565. Yang pertama, yang kedua, pastikan di sini untuk opening balance equity itu nilainya adalah 0. Ini harus 0 ya. Kalau sudah 0, kemudian saldonya sudah sama, maka kita sudah benar untuk melakukan setup data dari langkah 1 sampai dengan 20. Demikian proses setup data dengan aplikasi Accurate.
Semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi